Echo. Tapi kalau mereka nggak bikin physical defense sama sekali, Cici-nya akan merajalela. 4 hero yang diambil Onyx, menurut gue 4 bisa dikejar. Cici dan Jauhead last pick. Pick off nih. Yap, Jauhead Selena. Easy connect dari Arrow harusnya. Clear lane, ya oke lah, Selena udah cepat clearnya. Pattern jungle dari Onyx Pertiwi akan lebih cepat juga. Melihat adanya Jauhead dengan smart missile. Agresif harusnya milik Onyx Pertiwi. Menarik ya untuk tipikal early yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Onyx nih. Kita akan lihat eksekusinya seperti apa. Untuk talent prediction kita sepakat ya 2-0 untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi ini based on predict only ya. Masih bisa dipatahkan pastinya ya, teori-teori ini oleh para ladies kita yang sebenarnya dari segi komposisi hero. Ini galak banget sih untuk match mereka. Iya. Mungkin dari player-playernya juga kan. Mereka udah ready. Dan kita akan langsung melihat nanti eksekusi. Seperti yang gue bilang tadi, agresivitas di early game harusnya milik Onyx Pertiwi. Selena Jauhead itu nggak main-main di awal. Hidup ya. Ada warna yang bisa dimaksimalkan juga dengan adanya mapping yang cukup terang nih. Dengan adanya trap ini bakal oleh Selena. So, kita bakal lihat nih visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim di Land of Doubt. Let's go. Game pertama, match pembuka ya di hari yang kedua. EVOS Icon, Onyx Pertiwi. Pattern jungle, Nazara. Dengan Joy harusnya Joy versus Suyo. Gak bakal beda jauh sih. Dengan bantuan Jauhead ini yang bikin beda jauh. Karena Jauheadnya akan sekaratin buff lainnya. Atau ngambilin jungle-jungle diskaratin itu diambilin. Bikin pattern lihat udah level 3 sekarang. Dan rata-rata Suyo level 3 itu udah galak. Betul ya, lebih ke ngebalance juga nih dengan adanya jungler pattern dari Joy yang cukup cepat. Dan bicara soal set emblem, kita lihat juga ada base killing spree dan Trill. Minimal di area bawah, Hippie, 2 versus 1. Rotasi yang cepat dari Joy ya. Karena dia pakai Wilderness Blessing juga. Masuk jungle itu udah ya bisa dibilang hal yang sangat-sangat harus dilakukan. Tapi lihat ini dia, kekuatan dari Suyo di awal. Dia berani banget pasti untuk invade jungle. Dia berani banget untuk ngambil apa yang dimiliki sama EVOS. Level 3 aja udah cukup. Karena udah sakit loh. Betul, apalagi set emblemnya juga cukup galak ya. Effective damage dari Trill. Ngebawa best dari killing spree. Minimal di area bawah ini 3 pemain loh. Hippie-nya di pressure abis-abisan buat nggak dapatin space farming. Dan ini udah mulai harus di-aware ya dari segi arah rotasi yang dibawa oleh Onyx Pertiwi di area bawah. Gak dikasih tadi gerobak bombnya. Dan itu bikin kerugian untuk Kari yang scaling. Kan lebih lama lagi. Dan Missile Row hampir saja connect Joy. Masih ada di fase yang aman. Stun keluar masuk dengan Electrifying Beast Nazara. Mengejar ke depan. Flicker defensif. Gak ada flicker untuk turtle pertama. Cukup mahal nih informasi yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi harusnya nih nggak nurunin tempo yang bisa dibawakan sebetulnya oleh PoW ya. Walaupun memang agak sedikit beresiko nantinya di area objektif turtle. Yang udah mulai muncul di area top lane. Terpantau masing-masing XP. Di sini masih udah ready to fight di level 4-nya. Mungkin Amira yang harus berusaha lagi untuk masuk level 4. Sedangkan EVOS itu dia mulai buka duluan. Karena Missile Row, tapi masih aman sih harusnya. 4 melawan 4, jumlah yang sama. Setup dilakukan oleh EVOS terlebih dahulu. Dan bagus sepertinya melihat dari Suyo yang memang dari power retribution atau last hit ke arah objektif. Itu lebih enak kan daripada Joy. Mereka langsung menggagalkan tapi nggak di reset. Kali ini masuk di bagian depan turtle. Retribution save. Berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Namun Vital Strike membalas. Kali ini save menjadi korban juga. Bahkan bukan hanya save. Namira menjadi next target dengan Paul. Tanpa ada flicker. Double kill untuk Nazara. Wow, bicara soal worth it. Ini cukup fatal ya nampaknya. Keuntungan yang bisa didapatkan oleh EVOS Icon terlalu melimpah. Tidak hanya dari 3 hero yang harus hilang. Tapi ada orange buff juga yang nampaknya harus diamankan juga. Ini menjadi kerugian yang fatal dari Onyx Pertiwi. Dan yang ngebuat gold yang tadinya harusnya swing mungkin ya. Walaupun memang patut diacungi jempol banget sih tadi. Gimana Seth bisa ngoptimize dia punya retribution. Cuman ini nggak begitu worth it sih pertukaran yang dapat oleh EVOS. Karena 3 poin kill itu mahal banget. Dan 2 killnya tadi masuk ke Nazara loh. Iya. Itu bikin snowballnya bakal lebih enak lagi. Dan retribution menangkap ke arah depan. Lagi-lagi yang belum punya flicker. Tapi kali ini Yoji defensif. Masih bisa selamat lagi untungnya Leva. 1 tetes darah terakhir. Wow, nampaknya melibatkan Arziski nih membuat EVOS akan semakin nyayur lagi ya. Karena masalahnya di sepanjang perjalanannya Arzi untuk melakukan rotasi dapetin keuntungan. Dan 4-0 kali ini. 1 buah skill juga udah mulai dilakukan di area top lane. Mungkin plating gold dulu yang dicari. Karena ya balik lagi di awal ini hero-hero farming. Harit, Cici, itu 2 hero farming. Sama sih sebenarnya Kari juga hero farming. Nah tinggal trio mid nih. Tugas dari kedua tim trio midnya harus bergerak dengan pasti.
Karena kalau misalkan mereka gagal untuk mendapatkan sesuatu di awal, yang harusnya scaling nanti bisa jadi gagal. Oke, Stubborn Force lempar lagi ke belakang, bahkan Revitalization dinyalakan untuk membeli waktu masuk. Nazara di bagian depan, belum ada target yang pas, namun Save tertangkap sepertinya tadi. Lompatan yang gagal membuat Save berhasil dipanis. Wow, inisiasi yang terbilang belum cukup untuk bisa di follow up, nampaknya membuahkan hasil yang tidak begitu baik bagi Onyx Pertiwi. Saya harus hilang di kali kedua. Bahkan ini sosok Artsky udah cukup kenyang ya dari tadi farming potong karya buat dua laning. Ditambah lagi Turtle kemungkinan untuk di kontesnya pun nggak sebesar chance di Turtle yang pertama. Ini akan menjadi vital Turtle untuk EVOS. Yes, free. Turtle kedua milik EVOS. Dan bahkan ini bukan cuma Turtle, mereka mau kasih pressure lagi untuk jungle dari Onyx Pertiwi. Terlihat ada orange buff, sudah mulai di-invade juga. Namira nggak bisa berbuat banyak. Onyx tahu orange buffnya ada orang, tapi mereka juga nggak punya opsi untuk fight. Mirroring adalah salah satu cara yang mereka coba sekarang. Melihat ada nyeri Rasmi yang coba di-commit dengan Unstoppable Force Ejector ke bagian belakang. Terkena trap memang, apakah damage-nya cukup? Masuk kali ini, satu hit lagi. Save yang mendapatkan kill-nya. Poin pick off yang mahal. Wow, pecah telur finally diamankan oleh tim Onyx Pertiwi ya setidaknya. Dan nggak cuman satu objektif poin kill aja ini jadi kebangkitan buat Onyx juga dengan adanya satu objektif turret. Ya walaupun sebetulnya bakal mirror juga sih di area top lane. Tapi ada poin setidaknya ya untuk Onyx bisa mengejar dan bicara soal set item. Kita lihat wow first itemnya Kasyanya aja langsung ke area glowing. Kurasa ini area of effect damage-nya lumayan ngeganggu dua hero yang ada di area mid lane. Abyssal Row yang mengganggu tadi. Untung masih selamat juga dari Joy-nya, tapi Purify udah ke-trigger. Satu informasi yang lumayan banget. Di sisi jungle, kita bisa ngelihat juga bahkan dari Nazara. Dia langsung ke arah Holy Crystal seharusnya. Tapi Council Play, team fight yang langsung dicari Rinasmi kembali yang dilempar EOG. Backup dilakukan Aleva, mencari follow up kali ini. Bahkan panah yang lumayan sakit dari Save masih belum mampu juga untuk mendapatkan kill. Dan mereka harus memilih untuk reset lagi. Namun Oro yang connect Rinasmi lagi dan lagi. Satu tetes darah terakhir. Masih bisa selamat. Almost is never enough. Untungnya masih ada bantuan dari teman-teman EVOS, tapi nampaknya saya tembak shoot. Langsung ke bagian belakang, Electrifying Beat si Pichu jadi korban pertama dan satu hit lagi Flicker. Namun gagal, Nazara masih bisa selamat dengan ritmenya. Bisa orang lagi-lagi menggagalkan Vitra Strike. Tapi belum ada korban lagi berarti untuk EVOS Icon. Itu dia LA Burst damage for the savior ya dari anak-anak EVOS Icon yang ngebuat akhirnya Nazara masih bisa selamat. Ingat Nazara juga punya beban tabungan yang harus dia jaga ya. Akan jadi PR juga kalau Nazara hilang. Dan Turtle terakhir kira-kira bakal coba untuk dioptimalisasikan oleh teman-teman dari Onyx. Karena nampaknya Nazara juga udah ready to fight lagi di area Turtle. Walaupun kayak agak sedikit sulit ya melihat adanya gap dari segi leveling juga. Sehingga ini harusnya jadi Turtle terakhir untuk EVOS. Ya nggak bisa dikontes sih tadi ngelihat save-nya masuk ke depan aja itu udah susah banget kan. Namira kalau dia tadi komit, mungkin belum tentu selamat dan Vitra Strike lagi-lagi Yipichu satu hit terakhir, satu tetes darah terakhir Zaman Force bahkan dikomit namun Abyssal Row berhasil connect. Coba untuk dibalaskan kali ini namun Purify Gaming membalikan keadaan Livy kali ini yang menjadi korban ejector berhasil dilempar memang namun Yoji defensif bantu lagi kali ini backup dan Artistry akhirnya tumbang juga walaupun sudah ada Revitalization yang di open masih belum bisa menyelamatkan posisi dari Artistry. Yes, tuh terlalu chaotic ya team fight yang ada di area bottom lane apalagi berada di pertengahan turret. Yang ngebuat tadi ada bantuan dari damage turret juga. Dan item selanjutnya yang tadi sempat di-mention ya, mengarah ke area Holy udah jadi. Ini jadi item terjahat juga yang nantinya bisa jadi PR nih. Khususnya buat EP dan juga Livy. Dua hero yang glass cannon yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Pertiwi. Dan sejauh ini kalau kita bicara soal pick off, sebenarnya ini udah bisa di-denial banget dari awal ya teman-teman dari EVOS. Iya sih. Karena di awal agresivitas dari Onyx-nya itu gue ngeliatnya agak kurang kan. Mereka nggak bisa kasih pressure sampai susah farming mungkin dari EVOS-nya. Dan ketika udah punya item, EVOS harusnya dia merajalela nih. Dengan damage Vitra Strike yang selalu di-spam juga di bagian belakang. Curtain Call juga keluar. Lihat Poe. Ada di bagian belakang dengan Unstoppable Force. Ejector Aleva bukan target yang tepat sebetulnya. Dan Poe yang harus tumbang. Dan nampaknya nggak cuman Poe ya, ada center turret nih ya. Pusat rotasinya semakin luas dan Nazara. Electrifying Beats. Masih belum ada korban juga untungnya. Dan ngelihat posisi dari Onyx yang semakin terhimpit sekarang. Mereka harus cari nih farming dimanapun. Apalagi mereka bawa Karin kan. Mappingnya semakin luas ya dengan dua outer mid lane yang hilang. Ditambah lagi pressure-nya akan semakin berasa. Leading gold-nya pun dipegang banget sama teman-teman dari EVOS. Ya mengejar tipis lah dari Save. Tapi dengan posisi yang seperti ini bakal struggle banget sebetulnya untuk Onyx.
At least mereka bisa pick off, ya mungkin dengan ada console play. Oh, Joy terlihat unstoppable force langsung di buff dengan Purify pasti di bagian belakang. Ada EOG juga. Connect ada 2 target namun zaman force yang dibuka. Damage yang diberikan cukup sakit. 1 hit terakhir namun gak boleh terlalu dalam. Bahkan EVOS sadar turret sangat berbahaya. Yes, ini butuh banyak hero ya bagi Onyx Pertiwi menggempur serangannya bisa di belakang EVOS. Sedangkan inisiasi tersebut bisa dimaksimalkan dengan pola permainan 4-1 nih. Ngemaksimalin hero laning kayak Nazara di posisi petnya juga. Solo Lord bukan jadi hambatan. Lord diamankan oleh teman-teman dari EVOS. Dan kalau kita bicara soal high ground, sebenarnya Onyx nggak punya hero high ground yang cukup mumpuni ya. Clear cepatnya pun minim. Ini sudah jadi PR selanjutnya boleh untuk teman-teman dari Onyx. Setuju banget sih. Selena bukan tipikal yang bisa clear cepat. Mungkin laning iya, tapi ketika lagi nge-defense, dia harus pakai badannya dia untuk maju ke bagian depan. Jadi kayak bukan hal yang bagus lah untuk Selena sebagai high ground defender. Yap. Mungkin satu hal positif, ya Save bisa pegang. Ada 3 menit waktu mereka untuk berpikir di sepanjang troubleshooting. Dan harusnya masih semangat juga ya di bulan Ramadan ini. Kita bakalan lihat seperti apa. Ini dia untuk game. Wait. Oke. So game pertama, EVOS Icon. Ya, lurus sepertinya tadi. Langsung ngikut ke arah Lord. Harusnya. Dan ya balik lagi kalau ngomongin soal Lord tadi. Untuk kemampuan eksekusi gamenya sangat-sangat dimiliki EVOS. Unggul 7.000 tadi terakhir gue lihat. Jadi kayak bisa setelah Lord 8.000 atau 9.000 mungkin. Dan ya perbedaan 8.000 atau 9.000 gold di menit yang masih terbilang cepat juga. Kayaknya ya wajar sih bisa langsung lurus. Ya ini wajar banget sih. Karena masalahnya udah terlalu jauh. Dan itu dia bisa dibilang ya ketika metode pick off patah di awal. Gak bisa berjalan sesuai skenario di awal. Ini mungkin jadi satu trouble issue terbesar yang akhirnya memberatkan tim Onyx Pertiwi di game kali ini.